Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran geografi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip geografi dan konsep geografi. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi digunakan untuk menelaah suatu hubungan saling keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain. Yang kedua yaitu prinsip distribusi. Prinsip distribusi digunakan untuk menelaah persebaran fenomena atau gejala di permukaan bumi yang tidak merata. Ketiga yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi yaitu menjelaskan tentang suatu fenomena yang dapat menggunakan data, gambar, diagram, grafik, atau peta. Yang terakhir yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip gabungan dari prinsip interrelasi, prinsip distribusi, dan prinsip deskripsi. Kita langsung ke contoh pernyataan yang termasuk keempat prinsip berikut. Mari kita baca bersama-sama. Terjadinya gunung meletus karena magma yang tertekan oleh lempeng tektonik dan keluar secara eksplosif maupun efusif. Hal tersebut dapat dipelajari dengan prinsip apa? Dari pernyataan tersebut ada kata karena, sehingga ada hubungan antara fenomena yang dinyatakan sebelum kata karena dengan sesudah kata karena, sehingga disebut dengan prinsip interrelasi. Pernyataan kedua. Gunung api di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua. Hal itu dipelajari dengan prinsip apa? Jawabannya pasti persebaran atau distribusi, karena di situ ada kata-kata tersebar dan disebutkan beberapa tempat. Contoh ketiga, mari kita baca. Gunung Merapi adalah gunung api aktif yang berada di antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bentuk gunung api Merapi yaitu strato atau kerucut dan tipe letusan campuran. Hal tersebut dipelajari dengan prinsip apa? Maka karena pernyataan itu hanya menjelaskan gunung Merapi saja, maka disebut deskripsi. Pernyataan terakhir. Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik yang merupakan pertemuan antar lempeng secara konvergen, sehingga menyebabkan Indonesia banyak gunung api yang berderet di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua. Pernyataan tersebut ditambah dengan gunung api di Indonesia ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Berikut adalah daftar beberapa gunung aktif yang ada di Indonesia. Nah, dari pernyataan tersebut yang terakhir ini adalah korologi, karena di situ ada kata kunci menyebabkan, berarti ada hubungan antar fenomena. Kemudian disebutkan beberapa tempat pulau di Indonesia, itu disebut distribusi, dan disajikan data gunung api aktif berarti deskripsi, sehingga pernyataan ini adalah gabungan ketiganya atau korologi. Mudah-mudahan jelas untuk prinsip. Kita masuk ke konsep geografi. Ada 10 konsep geografi. Konsep yang pertama yaitu konsep
lokasi. Konsep lokasi ada dua, konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Konsep lokasi absolut merupakan lokasi astronomis yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Konsep lokasi astronomis, contohnya Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Apabila akan dijelaskan lebih lanjut, letak astronomis Indonesia ini berdasarkan letak lintangnya, maka Indonesia termasuk iklim tropis. Berdasarkan letak bujur, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Kemudian konsep lokasi yang kedua yaitu lokasi relatif. Konsep lokasi relatif itu adalah posisi suatu wilayah berdasarkan lingkungannya. Contoh, lokasi geografis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Contoh yang kedua, lokasi geologis Indonesia di antara 3 lempeng tektonik dan jalur pegunungan. Konsep kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak juga terdiri dari 2 konsep. Yang pertama adalah jarak relatif dan kedua jarak absolut. Jarak relatif berdasarkan satuan waktu. Contoh, Malioboro ke Tugu Jogja berjarak 10 menit perjalanan. Contoh jarak absolut. Jarak Malioboro ke Tugu Jogja ada 2 km. Kita lanjutkan konsep yang ketiga yaitu konsep pola. Konsep pola adalah susunan bentuk fenomena di permukaan bumi secara geometris yang relatif tetap. Contoh konsep pola ini, misal di daerah pantai permukiman biasanya memanjang. Konsep yang keempat, konsep aksesibilitas atau keterjangkauan, yaitu kemudahan menuju ke suatu wilayah yang biasanya dipengaruhi oleh faktor fisik wilayah tersebut atau sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Contoh, di daerah Kalisemo, Kabupaten Purworejo, wilayah tersebut dikelilingi oleh sungai, sehingga apabila mau ke desa Kalisemo tersebut harus melalui jembatan. Konsep selanjutnya yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi yaitu proses bentuk dan perkembangan dari permukaan bumi. Contoh, di daerah Gunung Kidul wilayahnya berbukit-bukit. Konsep selanjutnya konsep diferensiasi area, yaitu perbedaan wilayah. Konsep ini menjelaskan perbedaan fenomena atau gejala antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Contoh, di desa fasilitas umum lebih rendah atau lebih tidak lengkap dibandingkan dengan fasilitas umum yang ada di kota. Untuk diferensiasi area ini dapat berupa perbedaan fisik maupun perbedaan sosial. Kemudian konsep selanjutnya yaitu aglomerasi. Aglomerasi atau pengelompokan, yaitu konsep yang mempelajari tentang pemusatan atau pengelompokan suatu gejala yang ada di permukaan bumi. Contoh, pemusatan pembangunan industri. Contoh kedua, misalnya
adanya daerah perkampungan kumuh atau daerah slum area di kota-kota yang ada di sekitar bantaran sungai atau di kolong jembatan. Kemudian konsep yang selanjutnya, konsep interaksi interdependensi, yaitu mempelajari hubungan saling keterkaitan antara fenomena atau antar gejala yang ada di permukaan bumi. Contoh, di desa menghasilkan hasil pertanian yang dibutuhkan untuk bahan makanan di kota. Di kota menghasilkan hasil produksi industri yang dibutuhkan di desa. Konsep selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan yaitu mempelajari tentang fungsi suatu wilayah yang relatif. Contoh, daerah pantai digunakan sebagai tempat wisata. Yang terakhir, untuk konsep keterkaitan ruang, yaitu hubungan saling mempengaruhi fenomena antar fenomena di suatu ruang. Contoh, di daerah kutub yang beriklim dingin biasanya memiliki hewan-hewan yang berkulit tebal atau berbulu tebal. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.